Selamat pagi. Pagi. Pagi Pak Marvel dan Bu Karen. Selamat pagi Pak Nikolas, Pagi, Pak pagi. Jody, dan Bu Sabrina. Gimana nih kabarnya? Wah, puji Tuhan baik ya, harus selalu jaga kesehatan nih, apalagi lagi COVID gini. Walaupun COVID-nya udah turun, kita tetap harus nggak boleh lengah ya. Iya, wah syukur nih kalau kabarnya baik. Ini apakah perwakilan dari pihak PT Naga Puslau sudah lengkap di Zoom ini? Sudah, dari kami bertiga aja. Oke, baik-baik. Kalau begitu mungkin kita langsung mulai aja ya ke rapat kita hari ini. Ya, silakan. Jadi gini, kan perusahaan dari Bapak Ibu sekalian ingin melakukan kerjasama dengan perusahaan ayam kami nih. Nah, jadi supaya sama-sama enak aja nih, kita udah buatin kontrak kerjasamanya. Kita udah kirimin kan email ke Bapak dan juga Ibu sekalian tentang kontraknya. Udah dibaca apa belum ya? Oh, kira-kira? sudah. Ini udah saya print juga nih. Nah, terus juga saya udah kirim revisiannya ya yang telah tim kami buat ke emailnya Ibu Karen tuh. Ada beberapa poin yang ingin kita bahas nih sama Bapak Marvel dan Ibu Karen. Wah, oke. Saya sudah terima ya revisi yang dikirimkan Pak Nikolas. Mungkin bisa saya share screen-nya sekarang. Saya izin share screen ya. Oke, boleh. Silakan Bu Karen. Silakan Bu Karen. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, kalau gitu kita mulai dari pasal 1 aja ya tentang ketentuan umum. Nah, silakan Pak Jordi. Oke, jadi begini nih Pak Marvel, Bu Karen, bisa di-scroll ke pasal 1 ayat 3. Oke, etika. Baik. Ya, itu kan dikatakan bahwa pihak pembeli boleh melakukan retur jika pesanan yang diterima tidak sesuai. Nah, waktu yang diberikan itu kan 1 minggu ya Pak, setelah barang diterima untuk mengajukan retur. Dari pihak kami itu menganggapnya 1 minggu itu terlalu singkat Pak waktunya, soalnya kan kami harus melakukan pembongkaran. Habis itu kami juga harus cek satu persatu ayam yang kami terima dan juga melakukan tes kesehatan ke ayamnya. Nah, semua proses itu kira-kira membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu. Jadi kami menganggap nggak keburu returnya kalau ayamnya tidak sesuai. Gimana kalau waktu retur itu ditambah menjadi 2 minggu, Pak? Waduh, 2 minggu ya Pak ya. Gimana Bu Karen? Apakah bisa kira-kira 2 minggu nih? 2 minggu ya? Oke. Mungkin boleh ya 2 minggu, tapi kita kasih syarat kalau pesanan per minggunya minimal ditambah 10%. Sama waktu returnya mungkin jangan terlalu mepet ya Pak, gimana nih? 10% ya? Bisa sih, masih bisa kita sanggupin. Ya, oke lah kalau begitu. Oke, kalau gitu apakah pasal 1 sudah clear atau masih ada yang keberatan? Ya, untuk pasal 1 udah oke kira-kira. Oke, kalau begitu silakan Bapak Ibu dilanjutkan. Ada lagi kira-kira? Nah, selanjutnya kita mengacu ke pasal 2 ya. Coba boleh Bu Karen. Baik. Iya. Oke, pasal 2 ini ada tentang DP ya. Nah, saya merasa jika 50% DP ini terlalu besar untuk kami nih. Soalnya kita kan masih tahap perkenal nih. Jadi juga kita berdua masih sama-sama baru kenal kan. Ya bolehlah kalau untuk DP-nya dikurangi dikit. Soalnya kalau kita beli banyak pasti DP juga gede banget nih. Nah, gimana kalau kita kurang ke 30% nih untuk DP-nya? Waduh, justru karena kita baru kenal nih Pak. Jadi perusahaan kita ini butuh DP nih sebagai jaminan kalau perusahaan Bapak bakal bayar dengan nominal dan waktu yang tepat. Gitu ya. Yaudah deh kalau gitu gimana kalau kita ambil jalan tengahnya aja lah. 40. Oke nggak 40? Waduh, 40. Saya turun 10%. 45 aja Pak. Saya turun 5% nih. Dari 50%. Wah, ayolah Pak, kita sama-sama orang bisnis mau cari yang ini ya, yang cengli ya Pak. 40 udah cengli banget tuh Pak angkanya. Waduh, bisa aja nih Pak Niko. 40. Oke lah Pak, 40 DP-nya ya, tapi 60%-nya harus dilunasin ya pas COD atau sebelum penurunan barang. Nanti melalui Bu Karen kita kirim personil kita ke sana untuk pembayaran COD-nya ya, sekalian sama notanya. Tapi misalnya ada keterlambatan, semisal minta turun barang tapi belum lunas, itu kita berikan. Tapi kita kenakan denda 10% lah dari pemesanan terakhir, dan pembayarannya ini kita mohon wajib dilunaskan pada jatuh tempo gitu.
Oh, tenang Pak, tenang. Perusahaan kami itu kalau soal bayar-membayar itu pasti selalu on time Pak. Nah, kalau gitu kita lanjut ya Pak ke pasal selanjutnya ya. Nah, silakan Bu Sabrina. Nah, iya nih, pihak kami juga ada keberatan nih di bagian yang pasal 5. Mungkin boleh di-scroll ke bawah ke yang pasal 5-nya. Hmm. Nah, di pasal 5 ini kan ada persentase 3% ini ya untuk kematian sama kecacatan ayam. Nah, menurut saya ini lumayan besar ya, karena kita juga bisa kehilangan banyak ayam nih kalau sampai ada 3% yang mati atau cacat. Wah, tapi 3% ini sudah cukup kecil, Bu, karena kadang-kadang kesalahannya itu nggak selalu di pihak kami, tapi bisa juga di pihak kurirnya. Apalagi kan ini ayam hidup ya, beda sama ayam yang udah dipotong. Jadi pihak kami itu juga pasti berusaha untuk kasih ayam dengan kualitas terbaik nih ke PT Bapak dan Ibu. Jadi berarti udah final banget nih ya 3%-nya ya, nggak bisa direndahin lagi kah? Direndahin dikit kali boleh. Aduh, maaf banget nih Bu Sabi, soalnya kami ini udah matok persentase yang sama ke semua buyer kami, jadi mohon pengertiannya ya Bu. Tapi 3% ini saya kira masih terlalu banyak ya. Saya tahu kalau memang mungkin ini bukan kesalahan Bapak, tapi kan dari pihak kami juga bisa menanggung resiko yang cukup besar kalau sampai ada angka 3% ini, Pak. Waduh, gimana nih Pak Fahra? Waduh, ya udah deh, khusus untuk kalian karena ya kalian udah tingkatin tadi ke permintaan kalian jadi tambahin 10%, ya kita turunin jadi 2% aja. Udah mentok banget. Gimana? Kita nggak ada kasih angka segitu ke customer lain. Kita sama-sama, ya seperti yang Pak Niko bilang, kita sama-sama orang bisnis. Gimana nih? 2% oke lah ya, Pak Niko. Ya udah deh, boleh deh kita ambil di 2% aja lah ya, Pak ya. Oke, kalau itu 2% ya. Oke. Ya, oke. Oke, sekarang terkait pengiriman nih Pak. Kami rasa kalau pengiriman di hari biasa kan sedikit berat ya Pak, karena lokasi kami kan juga cukup sempit jalannya dan di hari biasa itu sangat kurang memungkinkan untuk masuk truk. Nanti juga ujung-ujungnya bakal sampai sore jadinya dan terpaksa kita harus bayar uang lembur ke karyawan untuk bongkar muatannya. Jadi kalau dari pihak Bapak kira-kira lebih prefer ke hari apa nih? Mungkin Sabtu ya Pak Nicholas? Sabtu ya, boleh Sabtu aja, Sabtu. Ya, di hari Sabtu itu kan biasanya jalanan lebih kosong ya, jadi nanti kalau bisa dikirimnya juga lebih pagi lebih baik sih Bu, Pak. Sebenarnya kita juga ada pengiriman di hari Sabtu ya, Bu Karen ya. Tapi oke, boleh sih dijalankan aja. Nanti Bu Karen minta tolong disampaikan ke bagian pengiriman ya, Bu Karen, supaya diprioritaskan. Oke, baik. Oke, makasih Bu Karen. Nah, sama ini paling sih Bu, di bagian force major ya, di pasal 7, mungkin boleh di-scroll lagi ke bawah. Oke. Nah, di bagian E-nya nih Bu. Iya. Nah, di bagian E ini kan pihak kalian menyatakan kalau force major terjadi, maka akan mengusahakan mencarikan solusi yang terbaik ya, tapi nggak ada batasan waktu nih untuk itu. Kami juga khawatir nih kalau misalnya force major-nya terus terjadi dalam waktu yang lama kan bisa berdampak buruk juga ya untuk pihak saya ya, terutama jika kami lagi membutuhkan supplier dalam waktu yang dekat gitu. Wah, oke, bener juga sih. Mungkin kalau gitu kita tambahin ayat baru ya tentang batas waktu pada saat force major buat kita lakuin evaluasi ulang nih terkait kejadian kita. Mungkin kira-kira berapa ya waktu yang dibutuhkan? Untuk force major sih menurut saya 30 hari udah cukup ya. Dari 30 hari ini udah kita bisa lihat nih situasinya itu apakah kontraknya masih bisa lanjutin atau enggak gitu. Wah, 30 hari itu terlalu sebentar ya untuk kami mengondisikan situasi perusahaan ya, karena ya kita sama-sama tahu force major kan di luar kehendak kami juga ya. Tapi ya kami coba akan berikan usaha yang terbaik lah. Lalu kira-kira berapa lama nih Pak yang Bapak perlukan kalau untuk ini force major ini? 60 hari deh kalau gitu, nggak apa-apa. Selama waktu itu ya kita juga tetap usahain pertanggungjawaban kita untuk mencarikan supplier jika sampai kami amit-amit nggak bisa memenuhi supply yang dibutuhkan. Ya 60 hari deh gitu.
Kalau 60 hari lumayan sih, cocok juga sih kayaknya. Gimana Pak Niko? 60 hari ya. Oke lah, 60 hari masih cengli lah. Boleh. Oke, baik Pak, nanti kami tambahkan di kontrak ya. Oke, apakah masih ada lagi? Harusnya sih udah ya Bu. Dari Bapak yang lain gimana? Ada lagi kah? Oh, paling ini sih, kita kan masih sama-sama baru kenal ya Pak ya, Pak Marvel sama Bu Karen. Ya, Terus betul. masih baru pertama kali ini kita akan melakukan kerjasama kan. Jadi dari pihak kami ini sebenarnya kita ini mau mengajukan untuk diterapkannya masa percobaan nih untuk kontrak kita sebelum ntar masuk ke tahap final. Nah, soalnya kita kan masih biar sama-sama enak tuh bisa melihat hasil kerjasama kita selama kurang lebih 1 bulan itu gimana kan. Lalu setelah 1 bulan baru kita mengadakan evaluasi kembali terkait kerjasama kita. Bagaimana nih Pak Marvel sama Bu Karen? Oke nggak kalau kita terapin masa percobaan ini? Mana, Bu Karen? Ada usulan nggak nih? Aduh, kalau menurut saya 1 bulan oke aja sih Pak. Tapi kita lihat dulu ya nanti gimana, apakah bisa sesuai dengan ekspektasi kami. Kalau itu nanti kami tambahkan lagi ya pasal baru di dalam kontraknya. Oke, sip. Terima kasih ya. Paling itu aja sih revisi dari kami. Terus masukan kami maksudnya itu aja yang bisa kami itu revisi. Semoga kedepannya kerjasama kita dapat berjalan dengan lancar ya, Pak Marvel sama Bu Karen. Siap. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak ya untuk waktunya. Kalau gitu saya dan tim izin leave Zoom ya, soalnya kita masih ada rapat lagi nih. Oke, ya. Ya, baik Oke, Pak. Sukses terima selalu kasih. ya Pak. Semoga lancar. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, sampai makasih. jumpa.